mau meninggal. Nah mungkin kita ini ada yang jadi mayit nih Pak di langit. Sekarang belum Pak, belum 40 hari lagi, tinggal hitung aja sisa berapa hari lagi. Saya Bapak duluan belakangan enggak apa-apa. La yaquluna fihi aklatan wa la yashrabuna fihi syurbatan. Enggak minum enggak makan walaupun satu makanan dan tidak minum walaupun satu tegukan. Enggak minum Pak. 300 tahun. Wa la yajiduna fihi ruha nasib. Enggak ada ketemu dia angin dia bertiup, enggak ada. 300 tahun berdirinya. Nah kata sahabat Ka'ab dan sahabat Qatadah, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari di mana manusia itu berdiri di depan Rabb semesta alam. Nah kata beliau tafsir ayat ini, yaqumuna, mereka berdiri miqdar salasi mi'ati amin. Mereka berdiri di depan Rabbnya itu 300 tahun. Jadi belum apa-apanya Pak. Sabar kita mentaati Allah, sabar kita nggak ngikutin syahwat diri kita, itu nggak sebanding dengan nunggunya. Kaya kita Pak nggak sebanding dengan nunggu hari kiamat. Sudah kiamat tuh Pak, itu 300 tahun pula. Itu belum masuk, belum ini loh Pak, belum sirat, belum mizan, belum itu, masih lama Pak. Kalau nggak bawa amal memang remuk banget Pak. Saya Bapak hancur pokoknya. Ini jangan main-main Pak. Sisa umur pendek ini Pak, ini jangan dibuat main-main. Kalaukah kemajuan dunia tuh Pak, banyak duit, pangkatnya bagus, anaknya pada kerja, enggak masalah Pak. Asal dibuat bekal akhirat, asal cara nyarinya enggak melanggar syariat, enggak masalah. Hari ini kita kalau diceritakan akhirat, wah ini mah kemunduran, bukan Pak. Masalahnya mau mati, makanya agama ini ngasih tahu supaya kita hati-hati. Itu gunanya agama. Ada kehidupan setelah dunia ini yang kita nanti akan selama-lamanya di sana. Nah, kapan disebut kemunduran? Kalau dunianya sampai ngerusak akhirat. Itu kemunduran. Yang mana sekarang pikiran kita kemajuan itu banyak duit, walaupun kita ngambilnya melanggar syariat. Itu disebut maju. Kemajuan itu kalau gelarnya depan belakang banyak Pak. Loh, kalau melanggar syariat nggak ngaruh itu Pak. Orang kok nggak ngerti halal haram Pak, mundur itu namanya. Makanya banyak loh orang lulusan kuliah negaranya nggak maju-maju ya. Negaranya nggak maju-maju, isinya maling. Iya, melanggar syariat. Jadi maju itu dekat dengan Allah. Allah Ta'ala nanti akan tunjukkan jalannya kemajuan, bukan menurut pikiran kita. Saya teruskan. Kemudian orang pada bingung, orang nggak makan, nggak minum, sehingga keputus nih Pak lehernya karena haus. Maksudnya saking orang kalau haus kan kayak mau putus leher. Terputus sama hampir mau keputus lehernya. Nah, terus kebakar, perutnya itu terbakar seolah-olah terbakar karena kelaparan. 300 tahun. Akhirnya, Pak Harim, mereka nanti akan digiring ke dalam api neraka yang panasnya panas banget. Kemudian berkobarnya panas banget, itu api neraka Pak. Nah, pada saat begitu akhirnya saling ngadu. Kita ini belum diputus katanya. Mau masuk neraka apa mau masuk surga? Gitu. Bapak di polisi itu Pak,
itu belum putusan sidang, pening kepala orang di tahanan polisi, pusing tuh Pak, karena belum putus. Orang yang kayak gitu putus asanya aja seperti itu, apalagi ini nunggu 300 tahun dalam keadaan leher seperti mau putus karena haus, perut seperti terbakar karena lapar. Akhirnya nyari-nyari, ayo kita cari siapa nih nabi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Lari ke nabi ini, nggak mau nabi ini Pak, nolak. Lari ke nabi itu, nolak. Saya aja punya salah sama Allah Ta'ala. Ditolak mereka semua, manusia, seluruh manusia. Apa kata nabi yang diminta syafaatnya tadi? Da'auni nafsi, tinggalkan saya. Sendiri-sendiri kita sekarang. Gak usah ngajak-ngajak saya. Kenapa Pak Reko? Kata Nabi tadi, syaghalani amri an amri ghairi. Masalah saya lebih banyak daripada masalah orang lain. Itu Nabi Pak. Akhirnya nanti yang bisa menyelesaikan masalah seluruh manusia namanya syafaatul uzma adalah syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau, karena nabi-nabi lain sudah diselesaikan Pak di dunia Pak. Nabi disembunyikan syafaatul uzmanya itu di akhirat, enggak diselesaikan di dunia. Cuman Rasulullah Pak. Makanya bangga kita jadi umatnya Rasulullah yang sekarang